Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kakak doakan sehat semua ya. Alhamdulillah. Adik-adik Taman Quran Indonesia, minggu lalu kita sudah belajar tentang teori hardware atau perangkat keras. Nah, minggu ini kita akan coba belajar tentang bagaimana merakit ya hardware. Dasar-dasar dari IT ini, informatika itu hardware. Bagaimana merakitnya? Ketika kalian sudah tahu teorinya tapi kalian belum tahu bagaimana cara merakitnya. Nah, kalian akan kakak coba simulasikan ya, bagaimana cara merakit hardware atau perangkat keras ya, piranti keras. Sama aja, kalau bahasa Indonesia tuh piranti keras kenanya. Nah, di sini kalian akan belajar selain kemarin sudah mengenal, kita review dikit ya tentang bus, tentang hardware. Ada motherboard atau mainboard, ada hard disk itu penyimpanan permanen, ada RAM, random access memory untuk penyimpanan sementara, ada ROM ya, read only memory, ada juga PSU atau power supply, ada juga DVD atau CD-ROM ya, ada casing atau kotak menara ya, yang orang-orang bilang itu adalah CPU, padahal itu bukan CPU. CPU sendiri adalah yang kakak pernah jelaskan, yaitu Central Processing Unit, atau kita biasa umumnya menyebut prosesor, seperti itu. Nah, kali ini kakak coba untuk mencoba simulasikan ya, terkait bagaimana sih cara rakit perangkat-perangkat keras ini di PC atau personal komputer ya. Kita kali ini menggunakan personal komputer yang paling umum ya. Nanti akan kakak coba jelaskan ya bagaimana cara merakitnya. Tapi sebelumnya kakak minta kalian mencoba untuk menugaskan kalian, coba kalian tulis hardware atau perangkat keras yang kalian ketahui beserta fungsinya ya. Ingat, kalian catat, kalian tulis, lalu kalian foto ya, foto dan kirim, minta bantuan Ustadz Yusuf atau Kang Asep ya untuk kirim ke kakak. Ntar kakak mau tahu, tapi ingat, tidak boleh menyontek teman, nyontoh teman atau melihat buku. Tapi kalian harus mengetahui secara sendiri. Kayak gitu. Kakak cuma mau tahu apakah kalian menangkap minggu lalu tentang perangkat keras atau hardware. Nanti kakak akan bisa menilai sampai di mana pemahaman kamu tentang hardware. Nah, kalian catat fungsi-fungsi hardware semuanya, monitor, terus ada keyboard, ada mouse dan lain sebagainya, termasuk perangkat-perangkat di dalam kotak menara casing ya, dalam casing sebuah PC ya gitu. Tapi kakak sebelum ini akan menjelaskan ya, karena kalian kan tahun lalu sudah dijelaskan tentang elemen-elemen komputer. Elemen komputer tuh ada 3 ya, yaitu pertama apa? Ada yang tahu? Ayo, tahun lalu udah pernah disebut, bahkan minggu lalu juga disebut ya. Betul ya. Jadi ada hardware, ada software, ada juga brainware. Hardware itu apa? Nah, ini hardware itu perangkat keras yang sedang kita akan praktekkan ya. Minggu lalu sudah dibuat teorinya. Ada software itu perangkat lunak. Semua isi dalam sistem komputer itu namakan software, aplikasi ya. Ada brainware ini kita sebagai pengguna atau user ya. Makanya sebutnya brainware, seperti itu. Nah, begitu juga di perangkat keras itu ada komputer itu intinya kan, kalau tahun lalu kita pernah bahas tuh, tahun lalu tuh ada input, proses, output. Nah, seperti itu. Input itu apa? Input itu adalah ada beberapa macam alat-alatnya. Ada alat input, ada alat proses, ada alat input, ada alat output, seperti itu. Alat input apa saja contohnya? Ada keyboard, ada mouse ya, ada apa lagi? Scanner. Nah, ini catat nih, kalian catat ya. Alat-alat input itu ada apa saja? Ada mouse, ada keyboard, ada scanner, terus ada apa lagi ya? Kita ingat-ingat alat input tuh, joystick ya. Joystick tuh sama kayak mouse ya, dia modelnya kayak buat game gitu. Terus ada bisa juga seperti contohnya, stick ya, model apa tuh kalau buat kayak mouse juga tapi buat game tuh ya, buat mukul-mukul. Nah, itu juga bisa untuk alat input ya. Ada alat output tuh apa aja ya? Printer, alat mesin cetak ya, terus monitor ya,
Terus ada lagi alat output itu contohnya apa ya? Selain mesin cetak, monitor ada yang namanya kalau misal apa namanya? Speaker. Nah, itu namanya alat output. Nah, nanti akan detail kita praktekkan ya semua itu. Nah, kalian catat tuh yang tadi alat input apa saja, alat output apa saja, seperti itu ya. Nah, kali ini kita coba langsung praktek yuk, biar kalian lebih paham bagaimana cara merakit komputer. Oke, yuk kita lanjut ke tempat praktek. Ya, oke, alhamdulillah. Nah, ini alat praktek kita ya. Ada casing, ada mainboard, ada juga ini power supply atau PSU, ya, pengantar daya listrik. Ini ada prosesor, ya, CPU. Nah, ada juga DVD room, ada juga hard disk. Cuman sayangnya kita tidak ada RAM ya. Nanti kalau RAM itu soalnya lagi dipakai RAM-nya. Tapi nggak apa-apa, ntar dikasih tahu caranya ya. Nah, saatnya kita mulai praktek. Mana dulu sih yang harus dimasukkan? Nah, kalau misalkan mana dulu yang harus dimasukkan itu adalah memang selalu urutan ya. Pasti lewat dari ini dulu nih, daya listrik dulu nih atau power supply. Yuk kita masukkan yuk. Nah, cara masukinnya gampang ya. Ini gampang nih. Nah, ini kan kita tinggal masukin aja nih kabelnya ya. Ya. Nah, seperti ini. Ini kita keluarin dulu ya. Nah, kalau misalkan kalian mau masukin power supply dulu boleh, atau mainboard dulu juga nggak apa-apa ya. Seperti itu. Tapi umumnya sih rata-rata kalau para tukang servis itu rata-rata mainboard power supply dulu ya, paling sering dimasukin lebih utama, baru setelah itu mainboard ya. Oke, sebentar. Nah ini udah kita rapikan dulu ya. Nah, ini kita pasin ya di sebelah sini ya. Nah ya, oke, sebentar ya. Nah, ini mainboardnya sudah kita masukkan ya. Ini tinggal dikasih bautnya ya. Nah, ini seperti ini ya. Mohon maaf nih Kak Indra, soalnya pakai kameranya begini megangnya. Nah, ini tinggal kita kasih baut sebentar. Nah ya, ini jadi kita taruh sini dan set. Nah, ini udah pas nih. Nah, tinggal kita kasih baut di sini nih. Ini 1 2 ya, 3 ya, 3 4 di sini ya. Oke, coba kita kasih baut dulu ya. Ya, oke, yuk kita mulai baut yuk. Nah, gini gampang kok caranya. Nah, ini pelan-pelan aja kalian masukin nih ya. Ini dari tampak depan ya, ini tampak depannya, tampak belakangnya. Mohon maaf ya kalau backgroundnya berantakan karena posisi di gudang. Ya, kelihatan nggak? Oh, kelihatan ya. Nah, ini kita kunci dulu aja ya. Ini satu lagi, ini kita kunci. Oke, satu lagi. Oke, ini harus pakai obeng ya. Kita sediakan juga lupa obengnya ya. Ya, ntar nanti saya dulu. Oke, satu lagi di bawah sini ya. Ya, alhamdulillah terkumpul ya. 1 2 3 4 ya. Sekarang kita tinggal kencangkan saja ya, seperti ini ya. Seperti itulah, dan tempatnya juga ya. Ya, alhamdulillah terpasang.
power supply-nya, pembangkit yang buat daya listriknya. Nah, sekarang kita pakai mainboardnya, kita pasang nih ya. Mainboard tuh di sini ya letaknya ya. Oke, kita ambil yang ini. Nah, ini posisinya harus begini nih. Ini kan CPU atau Central Processing Unit ya. Ini kita taruh di sini. Nah, ini kita samakan dengan lubang yang ini nih. Lihat nih. 1 2 3 4, ada 4 ya. Nah, kita samakan dulu. Nah, ini dimasukin nih. Ini dimasukin ke dalam sini nih. Ya, jadi seperti ini nih. Ya. Bentar. Seperti ini ya. Jadi, itu coba untuk masukin dulu sebelum kita baut. Hati-hati. Nah, ini harus masuk semuanya. Nah, dia harus pas ya. Ini VGA, colokan keyboardnya ya. LAN-nya pun juga harus pas seperti ini ya, terlihat ya. Nah, baru setelah itu kita bisa masukkan bautnya. Ada 4 baut ya. Nah, kita masukkan nih. 1 di pojok sini, 2 di pojok sini, 3 pojok sini, 4 pojok sini. Jadi pojok-pojok tuh ya. Oke, sebentar kakak masukin dulu bautnya ya. Nah, oke, alhamdulillah udah dimasukkan semuanya. Tinggal kita kunci ya, atau kita kencangkan nih bautnya. Baut 1 di sini. Nah, pojok sini kencangin aja ya, kenceng. Jangan, hati-hati dol ya, jangan terlalu kenceng ya. 2 3 4 sini ya. Pelan-pelan, memang harus sabar, apalagi kalau sambil megang kamera, mohon maaf. Nah, ini udah masang seperti ini. Jadi ini udah masang power supply, masang mainboard. Tinggal apa? Colokin dulu kabel ke mainboardnya nih. Cari yang ukurannya seperti ini, cari aja ya. Kan di sini banyak nih kabelnya nih. Mana nih? Ada nyangkut di mana ini? Bentar. Oh, di sini nih. Nah, ini ada nih kabelnya nih. Nah, ini yang gede ini kita lihat ya, kita cocokkan ya di sini ya. Nah, ini ujungnya ini nih harus seperti ini bentuknya. Nah, colok. Ini buat daya supply ke listrik ke mainboardnya. Oke, selanjutnya apa lagi? Baik ya, sebelum kita pasang harddisk dan DVD, kita pasang dulu nih. Kalau mau biar lebih enak masukinnya, yang lebih gampang itu masukin RAM di sini nih. Celok, cuman RAM yang nggak ada nih di sini ya. Celok kita masukin kayak gitu. Nah, selanjutnya apa lagi? Bisa kalian masukin DVD dulu, yang rada sulit nih DVD ini. Yuk kita ambil sini, kita masukin dari depan sini. Nah, jadi seperti ini, dorong. Nah ya, sebentar, pokoknya dorong ya, kakak pause sebentar ya. Ini tinggal dorong set. Nah, colok, tinggal cari kabel colokannya. Ini cocoknya yang, nah ini harus dicocokin sama kabel-kabel di sini. Oh, keluarin deh. Jadi gini. Nah, ini kan colokan kabel di sini ya. Nah, ini di bawah nih kelihatan ya colokannya ya. Ya. Nah, ini cocokin kabelnya, nyolok gak nih gitu loh. Nah, cari colokan yang cocok. Nah, misalkan mana nih? Nah, ini cocoknya nih. Nah, oh ternyata cocok. Coba kita masukin ya. Nah, ini cocok kan ya. Ntar lo belum masuk ya. Jadi cari colokan yang cocok. Nah, ini cocok nih, tuh masuk ya.
Terus satu lagi mana nih? Nah, bisa ini ya, buat yang ke ini kan, ini buat yang ke power supply ya. Nah, colokan yang ini buat yang ke mainboardnya nih ya. Colokan ini buat ke mainboard, kita masukin ya. Jadi kita sebentar masukin dulu kok sini ya. Nah, ini kan udah masuk ya. Nah, seperti itu. Nanti di dalam kita nyolokkan seperti itu. Sekarang kita masukin dulu, jadi kita cabut dulu kabelnya. Ya, ini udah masuk. Nah, sekarang kita colok yang satu yang ke sini ya. Satu lagi yang buat dari mainboardnya pakai yang ini ya. Jadi colokan ada dua, yang satu dari power supply, satu dari mainboard. Ya, yang warna hitam ini. Oke, kakak colok dulu sebentar ya. Ya, ini sudah nyolok ya. Tinggal kita ambil bautnya dua ya, yang ini untuk kita masukkan ke dalam sini. Mana nih? Nah, ini dia nih ya. Oke, kita coba ikat dengan baut. Ikat apa tuh? Ikat kunci ya. Oke, ini cara merakit si komputer. Ya, kita apa namanya, kencangkan bautnya ya, satu juga. Oke, sudah kuat ya. Oke, sekarang kita masukkan harddisk. Nah, ini harddisknya ya, tempat penyimpanan permanen atau selamanya. Kalau nggak kita hapus ya akan ada terus di harddisk ini. Nah, ini merek Seagate, ukurannya kita identifikasi ya, 500 GB. HDD tuh harddisk ya. Jadi kalau kalian nanya HDD-nya apa? Nah, itu HDD itu maksudnya harddisk ya. Seperti itu. Oke, kita coba masukkan. Ya, bagaimana cara masukkan harddisk ya di sini. Tapi kita beri baut dulu ya. Sebentar. Nah, di sini juga bisa sih ada penyangganya nih. Nah, ya bisa seperti ini. Oke, kita kasih baut dulu ya. Kalian udah tahu lah ya cara bautnya. Cari aja lubangnya. Kalau kak ini apakah harus spesifik, harus nyari tempat sesuai ini? Enggak, asalkan ada tempatnya cocok pas, ya udah taruh di situ aja. Rapih aja yang penting kayak gitu, dan tidak tergoyang-goyang aja, makanya diikat secara kencang dengan baut seperti itu. Oke, kita mulai. Oke, sekarang kita mulai diikat bautnya ya, bukan diikat tadi, kencengin. Bahasa kayaknya tuh bahasa apa tuh, Indonesia ya. Bahasa Perancis. Nah, sekarang sama, dicari yang cocok colokannya ini. Nah, ini cocok nih kayaknya nih ya. Nah, ini nih, cari yang cocok dulu. Ini dari power supply ya. Ini kan arah power supply no ya, arahnya ya. Nah, colok. Ya. Ya, mohon maaf kalau gelap ya, nyolok ya. Nah, ini sekarang dari si ini arah mainboard tuh, lihat tuh, colokannya di situ tuh, ada tuh. Ya, aduh, sorry, mohon maaf kalau ini. Ya, itu di mainboardnya. Jadi colokan ini satu colokan power supply, satu buat ke mainboardnya. Kayak gitu. Nah, tinggal colok aja sih. Nah, jadi seperti ini. Nah, kapan-kapan ntar kalau kita sudah bisa ke Taman Quran, kalian boleh deh praktek langsung. Nah, ini mainboard sudah terpasang, power supply sudah, DVD sama harddisk. Tinggal nyolokin perangkat yang ini nih. Nah, ini perlu dicolok juga nih, ya. Ini perangkat apa? Ini buat power di sini. Nah, power di sini nih. Nah, buat nyalahinnya on off. Nah, kita pasang di sini nih. Nggak sembarangan juga. Nah, ini kita pasang di sini. Ini kita colokan yang pas yang mana nih?
sebentar. Nah, ini dia yang seperti ini colokannya nih ditaruh di sini nih. Ya kecil-kecilnya nih, kelihatan ya. Nah, ini yang kayak gini-gini. Tapi tetap harus disesuaikan. Contoh seperti ini nih. Nah, ini kan satunya nggak berlubang ya. Nah, ini kita tadi lupa ngidupin ini. Nah, satu nggak berlubang ya. Nah, ini kita colok kepada sesuai. Nah, ini satu nggak berlubang nih. Ya, ini nggak berlubang nih satu nih. Nah, atau yang ini ya. USB 1. Nah, ini buat USB 2-nya. Nah, kita colok. Harus sesuai. Nah, itu buat colokan USB yang di sini nih. Ya. Nah, ini nih. Nah, itu udah dipasang USB 1, USB 2. Nah, sekarang powernya, kabel power kita colokin satu-satu di sini. Ya. Nah, ini dia nih. Nah, ini tulisannya nih. Kelihatan gak nih? Nah, power apa tuh? Ya, nih kabel power yang di sini nih. Nah, ini power kayak ada tulisannya nih. Kita zoom. Ya, nih kabel power yang di sini nih. Nah, ini power kayak ada tulisannya nih. Kita zoom. Ya, alhamdulillah sudah terpasang semuanya ya. Nah, artinya untuk kabel power ini untuk power dan USB sudah bisa diaktifkan ya. Seperti itu. Nah, sekarang apa lagi? Yang sekarang kita gunakan adalah memasang CPU-nya ya. Oke, sekarang kita coba untuk pasang CPU ya. Kita ambil dulu CPU-nya. Ya, memasang CPU itu ingat apa namanya? Ya, mohon maaf. Masang CPU itu ya, mohon maaf. Alhamdulillah masih aman. Ini panahnya ini harus di sebelah sini. Ya, mohon maaf ya karena Kak Indra megang kameranya sambil praktek ya. Jadi rada keribetan. Tapi nggak apa-apa. Ya, nah itu jadi pojok di sini nih. Nah, harus seperti ini posisinya dan harus ada titiknya seperti ini. Ingat lubangnya nanti akan dicocokkan dengan yang di sini. Ya. Jadi harus sesuai, tidak bisa sembarangan masang CPU. Nah, kalau udah seperti ini baru kita ambil. Nah, kita taruh. Just. Nah, taruh aja begini. Nah. Ya. Seperti itu udah sesuai ya, lubangnya juga. Ya. Nah, kalau sudah kita pasang sink sama fan-nya. Ya, untuk apa? Agar pendinginnya ini ya. Ya, kita pasang seperti ini. Ya, jangan lupa ntar colok kabelnya ya. Kita ikat dulu. Kemarin kalian kan udah dapat ya bagaimana cara ngikatnya. Ini biar nggak keribetan. Kakak pause dulu sebentar ya. Oh, mohon maaf, sebelum pasang sinknya ini dulu nih. Pengaitnya dulu ya. Pengaitnya dulu, dorong dulu ke belakang, baru dorong ke depan. Cas. Baru kita kunci di sini. Nah, baru kita pasang sinknya atau fan-nya ya, dinginnya. Mana lubang, disesuaikan lubangnya ya. Ya, alhamdulillah sudah terpasang fan-nya. Nah, artinya sudah bisa dicolokkan di sini. Ya, kabelnya di sini colok. Nah. Sebentar. Ya, ini udah terpasang colok dan alhamdulillah PC sudah terakit ya. Tinggal kita tutup. Ini seperti ini ya. Ya, mohon maaf pada kaki kakak. Nah, ini dorong. Nah, ini tinggal ikat di sini. Nah, ini ikat di sini. Ya, dikencengin bukan diikat ya. Dan ya, oke. Ya, alhamdulillah PC sudah terpasang. Nah, ini sudah bisa dicolok ya.
Seperti itu. Ini udah bisa digunakan. Oke, kalau gitu sekarang kita coba untuk gunakan ya. Ya, ini sudah dipasang kabel-kabelnya ya. Kabel-kabelnya seperti ini. Kalau kabel kan kalian udah pernah praktek lah ya. Bagaimana cara masang kabel udah pernah Kak Indra ajarin juga. Nah, ini tinggal nyolok-nyolok aja ya. Kemarin juga dikasih tahu cara masang kabelnya ya. Maka Indra, dan ini PC-nya sudah terpasang ya. Walaupun sebenarnya bukan PC rakitan tadi, ini juga rakitan juga sama. Karena RAM-nya udah pindah ke sini nih. Nah, ini kalau udah dipasang seperti inilah tampilannya kurang lebih. Oke, itu saja. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanya ke kakak lewat Kang Asep atau Pak Ustadz Yusuf ya. Nanti bisa kita diskusikan. Oke, alhamdulillah tadi sudah praktek bareng-bareng. Terima kasih kakak ucapkan atas perhatiannya. Insya Allah minggu depan kita sudah masuk ke BIOS setting ya, setting BIOS, dan masuk ke software kayak gitu. Dan kakak minta maaf hari ini kakak lewat video karena kalau kalian ingat Kak Gagas ya, alhamdulillah Kak Gagas hari Sabtu ini ya nikah gitu, dan beliau meminta kakak untuk hadir di acara akadnya, dan kakak sudah janjikan ya 3 bulan yang lalu ya. Alhamdulillah ada 3 bulan yang lalu, dan jatuhnya di tanggal 28 Agustus ini. Alhamdulillah Kak Gagas nikah. Minta doanya untuk Kak Gagas ya. Jadi kakak materinya lewat video seperti itu. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dan dengan materi tentang software ya. Hardwarenya paling kita ntar review aja. Itu saja dari kakak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Ya, jaga kesehatan kalian, tetap gunakan protokol kesehatan ya. Tetap di rumah saja. Manfaatkan kegiatan kalian di rumah untuk hal-hal yang bermanfaat, yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.